Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus yang berada di rumah dan teman-teman yang berada di studio ini. Salam sehat, berkah dalam. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, tentu saja ya. Semoga kita semuanya baik-baik saja, bahagia, gembira, dan sehat. Tidak terasa, saat ini kita sudah masuk pada pertengahan bulan September yang menjadi bulan Kitab Suci Nasional. Kalau pada minggu yang pertama kita sudah membahas tentang Allah adalah kasih, dan yang di minggu kedua yaitu Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Di minggu ketiga ini mengangkat tema orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam pertemuan kita kali ini, kita diharapkan untuk dapat memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Kemudian kita juga diharapkan dapat melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat dari Allah dengan memberitakan kasih-Nya. Kisah para murid ini merupakan kisah penampakan dari yang ilahi atau epifani, tetapi dalam peristiwa yang sangat manusiawi. Petrus mengenal Yesus sebagai guru yang dikagumi oleh banyak orang. Di pantai danau di Galilea, terbukti bahwa banyak sekali orang berada di sana untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Sampai-sampai pun Yesus harus duduk di dalam perahu untuk mengajar orang yang begitu banyak. Ketika Yesus setelah selesai dalam pengajarannya, Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Walaupun sudah semalaman Simon dan teman-temannya telah menebar jala tanpa menangkap seekor ikan pun, tetapi karena rasa hormatnya Simon kepada Tuhan Yesus, maka hal itu pun dilaksanakannya juga, dan perahu bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Melihat tangkapan ikan yang begitu banyak di siang hari, Simon langsung menyadari bahwa Yesus bukanlah manusia yang biasa. Peristiwa ini menunjukkan kepadanya bahwa Allah menyatakan diri dalam diri Yesus. Berhadapan dengan Yesus, Simon bersujud dan meminta Yesus pergi untuk meninggalkan dia karena dia merasa orang yang sangat berdosa. Petrus menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus. Petrus hanyalah seorang yang berdosa. Tetapi Tuhan memanggilnya untuk mengikuti dia dan menjadi penjala manusia. Simon Petrus adalah teladan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus. Karena di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan berkenan juga menjumpai kita
dan memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan kasih-Nya kepada sesama. Walaupun berdosa, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus ini, kita segera memulaikan pertemuan BKSN kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak Ibu di studio dan para pemirsa di rumah, kita buka pertemuan kita dengan lagu dari Mada Bakti nomor 452. Kita nyanyikan ayat yang pertama. La sol la do, roh Allah bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Dikala di dunia, bangkitkanlah penghibur hati yang hampa. Bangkitkanlah Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Marilah kita mulai pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk kehadirannya di dalam pendalaman kitab suci pada malam hari ini. Kalau dalam pertemuan kedua kita telah melihat kebenaran tentang Yesus yang adalah anak manusia dan Raja Kerajaan Surga, dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan mendalami kebenaran lain mengenai iman kita, yaitu kita orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, kita diajak untuk mengenal Yesus Tuhan kita dan mengenal diri kita di hadapannya. Mari kita bersama-sama membuka hati kita bagi sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam pertemuan ini. Dan marilah kita berdoa bersama. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang mengasihi kami bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah Bapak Ibu yang berada di rumah dan di tempat ini,
Kita bersama-sama membaca bacaan Injil dari buku panduan BKSN. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Nah, setelah kita membaca perikop pada malam hari ini, mari kita semuanya memperdalam bersama bacaan yang telah kita baca bersama tadi. Di manakah peristiwa itu terjadi? Coba kita baca ayat yang pertama tadi. Siapa yang akan menjawabnya? Mari saya persilahkan. Di mana peristiwa itu terjadi? Hal itu terjadi di danau pantai Genesaret. Iya. Kemudian setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Coba kita baca pada ayatnya yang keempat. Mari, siapa yang akan menjawabnya? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ya. Kalau kita lihat kembali dari Lukas bab 5 ayat 4 tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ari, di mana bahwa Yesus menebarkan jala di tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Tetapi reaksi Simon itu sangat ragu dan sedikit ngeyel, karena merasa dirinya seorang nelayan yang begitu hebat, yang begitu handal. Tetapi
tetapi namun ya tetap melakukan perintah Yesus, di mana bahwa Yesus itu adalah seorang tukang kayu, tetapi karena Yesus yang disebut guru, walaupun disuruh apapun ataupun diharapkan untuk diharapkan segala sesuatunya, tetapi tetap melaksanakan tugasnya atau melakukan apa yang diperintahkan. Iya, begitu ya. Sekarang, apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jalannya? Apa yang terjadi ketika Simon melakukan kehendak Yesus tadi? Simon mendapatkan sangat banyak ikan dan jalannya terlihat mulai koyak. Tetapi mereka memanggil teman-temannya untuk menolongnya juga, supaya mereka bisa berbagi rezeki itu bersama-sama. Ya, jadi sampai pun perahu itu hampir tenggelam ya Pak ya? Mungkin ada yang lain tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus pada ayat yang ke-8? Coba baca ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi Simon merasa sungguh amat berdosa karena ia meragukan Tuhan, dan ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ternyata benar. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon? Ada di ayat 10-nya. Ya, di ayat yang 10 itu Yesus berkata, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Di sini kita menjadi melihat bahwa Petrus tadi bahasa Jawanya sungkem ya ke Yesus karena merasa tidak layak. Dia sempat ngeyel waktu Yesus menyuruh menebar jala di tempat yang menurut dia tidak ada ikannya. Namun ternyata hasilnya berlimpah. Dan saat dia merasa tidak layak di hadapan Yesus, dia orang berdosa, tapi ternyata Allah menerima, Yesus menerima kelemahannya. Bahkan tidak hanya sekedar menyuruh Petrus untuk tetap menjadi penjala ikan, tapi Yesus memberi tugas baru untuk menjala manusia. Itu mungkin luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah semakin mendalam belum? sepertinya itu Sudah ya. Nah, baiklah. Kita sudah semakin mendalami ayat kitab suci yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, yaitu orang berdosa yang dipercaya oleh Tuhan. Di sini dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga itu menjelaskan tempat di mana Yesus mengajar. Itu tadi di danau, di tepi pantai Danau Galilea dan sebagainya. Setelah selesai menyampaikan pada ayat yang keempat sampai ke-11, Yesus menjelaskan tentang penangkapan ikan yang ajaib. Yaitu tadi setelah selesai menyampaikan pengajaran kepada orang banyak itu, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, menebar jala untuk menangkap ikan. Cerita itu terdengar aneh ya oleh Simon, karena dia sebagai seorang nelayan yang tahu seluk-beluk tentang danau itu dan telah membuktikan bahwa semalaman ia tidak mendapat seekor pun ikan di situ. Malah ini Tuhan Yesus menyuruhnya menebar jala pada siang hari. Nah,
Oleh karena itu, dia tetap menghormati Yesus dan tetap menebarkan jala sesuai dengan perintah Yesus. Kemudian mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam bersama teman-temannya dan Yesus juga di situ. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sampai-sampai pun jalan mereka hampir koyak karena begitu banyak ikan yang didapatnya. Dan mereka pun memanggil teman-teman mereka yang ada di perahu lain untuk menampung hasil tangkapan ikan itu. Sehingga perahu mereka itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Sangat luar biasa mukjizat dari Tuhan. Dan karena Simon menyadari peristiwa yang aneh itu, sesampainya di darat, ia mendekati Yesus, bersujud dan mengatakan kepadanya, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang yang berdosa." Tetapi Tuhan tidak mau meninggalkan Petrus. Malah kenyataan yang dialami oleh Simon membuat ia sadar siapa pribadi yang sedang dihadapinya itu. Dan juga dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mendengarkan perkataan Simon tadi, berkata kepadanya, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia." Begitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terutama mereka yang ada di rumah. Semoga lebih mendalami lagi tentang bacaan kitab suci pada perikop di minggu ketiga ini. Dan sekarang kita mau bertanya, kapan dan bagaimana seorang pengikut Yesus dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapan Allah dia atau kita hanyalah manusia yang berdosa? Siapa yang akan menjawabnya? Mungkin supaya kita bisa menurut saya, ya. Kapan? ketika seseorang sampai pada titik merasa segala sesuatu yang ia miliki tidak ada artinya, atau ketika berada dalam krisis iman, dan pada saat yang sama mengalami pertolongan yang luar biasa dan mentakjubkan dari Allah melalui sesama, maka kita atau orang itu akan menjadi sadar akan kelemahan dosa, sebaliknya akan percaya kepada Sang Penolong, yakni Tuhan sendiri. Itu kira-kira. Iya. Dan mungkin juga dalam masa pandemi yang sekarang ini kita juga banyak mengetahui ya dari berita-berita bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tutup karena wabah virus corona ini. Dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, di mana mereka tidak mempunyai penghasilan lagi, mereka sangat putus asa. Tetapi datang juga orang-orang yang mempunyai perhatian kepada mereka, memberikan bantuan, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita dari situ kita menyadari, wah, kalau yang kemarin-kemarin saya menjadi orang yang kaya raya dengan perusahaan yang gede besar-besar, dan sekarang saya tidak punya apa-apa. Kita menyadari bahwa kita itu sebagai seorang manusia yang lemah dan berdosa. Kiranya begitu. Dan coba kita lanjutkan lagi. Bagaimana seharusnya sikap kita manusia yang berdosa ini di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Dan bagaimana sikap Allah terhadap kita manusia yang berdosa ini? Siapa yang akan menjawabnya? Coba. Maka untuk kita terhadap
dari Yesus bahwa kita harus juga bersikap rendah hati, rendah diri. Kemudian kita harus juga bisa membantu kepada orang-orang yang mungkin perlu bantuan terhadap kita, di mana apapun yang bisa kita lakukan, marilah kita dalam pertemuan dalam PKSN ini, mari kita wujudkan apa untuk kita berusaha memberikan bantuan pada orang lain dalam masa COVID ini. Ya. Jadi kita harus rendah hati, rendah diri, dan percaya diri, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Iya. Nah, tadi kalau sikapnya kita di hadapan Tuhan itu adalah merendahkan diri, mengaku kita orang berdosa dan harus mau bertobat. Sekarang bagaimana sikap Allah terhadap kepada kita? Nah, itu sikap Allah kepada kita bagaimana? Apakah dia membuang kita? Apakah dia ingin membinasakan kita? Allah tidak pernah ya. tidak pernah membenci kita, Ya. tidak pernah membuang kita, karena apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, kalau kita menyadari bahwa kita itu pengikut Kristus, maka tentu kita akan mengatur waktu untuk menyadari kesalahan kita, Ya. kemudian bertobat dan berjanji untuk merubah sikap, merubah kekurangan, kelemahan dan keburukan kita. Dan dari mana niat itu? Dari Allah, karena pendampingan Allah, karena bimbingan Allah, kita terima, kita tetap dirangkul, kita pun diikuti, didampingi untuk bisa mengulang kembali, untuk bisa mengingat kembali ajaran-ajarannya dan bertobat dan berjanji untuk menjadi anaknya, walaupun itu nanti akan terjadi lagi dosa lagi, salah lagi yang nyatanya kita setiap tahun ada saat pertobatan ya, kita mengaku dosa. Itu karena Allah tetap menyediakan tempat, Allah tetap mencintai kita dan merangkul kita. Nambahnya itu aja. Iya. Jadi Allah itu tidak pernah yang memperhitungkan dosa kita ya, tetapi Dia juga menunggu pertobatan kita, Betul. supaya kita diselamatkan dan mendapatkan kehidupan bahagia kekal di surga nantinya bersama-sama dengan Dia yang adalah Raja di dalam kerajaan surga. Ya, Sudah dijanjikan. sudah dijanjikan. Tapi itu syaratnya kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Tidak begitu aja bisa masuk ke surga, benar nggak? Ya, nah oke. Bukan hadiah. Bukan hadiah, tapi harus dengan usaha, ya. Saya tambahkan sedikit. Iya, boleh. Dalam Injil itu kisah yang sangat inspiratif itu kisah anak yang hilang. Ya. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Iya. Jadi anak yang hilang menyadari bahwa dia berdosa sama ayahnya, sama Allah, sama bapaknya. Dia berbalik. Begitu melihat dia, bapaknya nggak nunggu, berlari menjemput dia. Nah, itulah sifat kereman Bapak. Iya. Kalau kita mau berbalik kepada dia, maka dia akan segera berlaku. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan itu sangat membenci dosa, tapi Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Betul. Supaya orang berdosa berbalik kepada dia. Iya, Dia tidak akan membuang kita ya Pak ya. Iya, betul. Nah, baiklah kita lanjutkan lagi. Apa makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik di zaman sekarang ini? Nah, sudah apa ini? Apa makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik di zaman now? Nah, Kalau kita lihat masanya sekarang ini, di masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami krisis iman. betul Ya, betul sekali. karena emosinya, karena marahnya, karena Tuhan kasih
cobaan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai penjalan manusia itu kita merangkul, kita mendekati orang-orang itu. Di lingkungan kita sendiri ada kejadian itu, pasti ada beberapa umat yang merasa seperti itu. Kita rangkul, kemudian kita motivasi, kita beri dorongan bahwa bukan karena Allah marah, bukan karena Allah membenci kita, tapi kita ambil hikmahnya. Di masa pandemi ini, di mana kita lebih banyak ada di rumah, bukalah kitab suci, bacalah itu. Perikop demi perikop setiap hari. Itu mungkin bisa sambil lewat WA grup lingkungan, kita memberi renungan yang intinya memotivasi umat-umat kita, mendorong semangat mereka untuk beraktivitas. Bagi yang kehilangan pekerjaan, mungkin dari renungan-renungan itu kita juga bisa memberi pilihan-pilihan, mungkin bisa alih kemudi. Kalau tadinya sebagai pegawai, ini kantornya tutup, yuk jualan, masak kah, nanti jual lauk matang, atau jual sayuran mentah, atau jual itu seperti yang ada di grup gereja ya, grup paroki, pelaku usaha. Itu salah satu dorongan semangat, salah satu motivasi mental, iman, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya itu kita bisa memberikan sukacita kepada orang banyak ya Ibu ya. Betul. Karena mungkin tidak setiap nggak bisa, kita tidak punya keahlian atau yang menjalan manusianya untuk pembaptisan baru. Tapi paling tidak yang sudah dibaptis tapi terpuruk dalam krisis iman, kita bangkitkan kembali, kita motivasi lagi. Setuju ya, Bapak Ibu yang di rumah juga setuju ya. Semoga ya kita bisa menghayati, mendalami lagi. Kemudian ada lagi selanjutnya, bagaimana kita sebagai seorang Katolik dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, sebagai orang Katolik, bagaimana kita dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau tadi kita sudah mengajak, memotivasi, membuat orang bersukacita, maka jalannya untuk menuju kepada itu kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Ya, sabar. Harus sabar ya, karena kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda karakter, ya, kemudian berbeda pendidikan, ya, kemudian berbeda usia. Kemudian apalagi ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Katolik? Bisa tambahkan? Boleh, Pak? Mungkin kita bicara kasih dan kerendahan hati itu sesuatu yang kita sangat mudah ucapkan, tapi kalau kita lakukan saya kira sesuatu yang perlu kesungguhan. Itu satu tantangan bagi kita sebagai orang Katolik. Iya. Sehingga situ orang bisa melihat bahwa kita cuma tidak bertutur kata, tapi dalam tingkah laku kita, perbuatan kita menunjukkan kasih Allah itu sendiri. Jadi dimulai dari keluarga dulu, lingkungan. Tapi yang penting dari keluarga, kalau di keluarganya sudah baik pasti keluarga juga baik ya Pak ya. Biasanya begitu. Jadi memang itu kita harus memotivasi pertama diri kita sendiri dulu, baru kita juga menularkan kepada orang lain, memberikan pengharapan untuk lebih bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, begitu ya. Kemudian masih ada lagi tidak yang mau disampaikan? Nah, jadi kalau kita sudah tadi membicarakan semuanya, kita ambil satu kesimpulannya adalah bahwa kita menyadari bahwa diri kita ini orang yang berdosa, tetapi dipercaya oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian
Bagaimana sikap kita kepada Tuhan yang begitu sangat mencintai kita, menyayangi kita, mengangkat derajat kita sebagai manusia yang diciptakan secitra dengan Allah. Maka kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau bertobat dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga, kita harus percaya pada penyelenggaraan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian. Bapak Ibu, juga yang di rumah bagaimana? Setuju ya? Semoga kita sehati, sejiwa, dan berpengharapan penuh kasih dalam Kristus. Dan baiklah, kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang Maha Rahim, kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami dapat hidup lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu dan mencontoh teladan hidup putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dapat melaksanakan tugas perutusan untuk memberitakan kasih Allah di dalam sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, izinkanlah hidup kami boleh menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepada-Mu. Dan yang terpenting ajarlah kami untuk menyadari bahwa kita tidak boleh menjadi hakim untuk diri bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami mohon kepadamu ya Bapa, berilah kesehatan bagi kami yang berada di sini maupun yang berada di rumah, dan juga keluarga-keluarga kami masing-masing, terutama bagi orang tua kami masing-masing yang telah lanjut usia. Berilah mereka kesehatan walaupun dalam masa COVID ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan anugerah kesehatan bagi orang tua kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, itulah tadi sebagian dari doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, memohon padamu agar kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan kami, menerima doa-doa kami, dan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Dan marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita itu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa penutup, dan kita doakan bersama-sama. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatlah bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun Engkau tetap merangkul kami dan mempercayakan kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Bapak Ibu dan para pemirsa di rumah sudah tutup pertemuan kita dengan lagu dari Puji Syukur nomor 707. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Sol, sol, sol.